Semua kita sayang dunia ini. Tuhan Yesus memberkati pokoknya semua. Tetap semangat kita, tetap semangat, tetap semangat. Semua mau binti, adik, kita sayang sekali. Mak Melan, semua, adik Abil, adik Fiona, Jenal, semua yang di laut. Gelendeng, sayang sekali pokoknya semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting, menarik, dapat begitu menyentuh, membuat kita terharu dan merinding, dengan judul viral video detik-detik terakhir pesan Glenn Endrico sebelum meninggal. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan dari sudut pandang kekristenan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Salam semua, Devon. Kita semua pasti ngamatin no. Nanti kasih terus jawab apa yang terutama for Devon. Kita PAD bersekolah bye-bye ya. Supaya senang papa baksia. Mama nak mama. Mama Oma, opa kita sayang sekali. Walaupun kita berdosa, kasihan. Febri, mama dan papa sayang pada dia. Pokoknya dia mesti bagus-bagus. Nih, minta maaf nih, jangan muntah. Apa ini kasihan. Teman-teman semua doa yang pelustar. Semua bye-bye nih. Sama nih. Devon, pas sekolah bagus-bagus lihat pagi umum pasti bahagia. Satu ngapain adik Gev baru ini for Febri mama dan papa kesiang kita sayang sekali pada sayang nanti kasih masuk FB semua orang sangir kita sayang, semua kita sayang dunia ini. Tuhan Yesus memberkati pokoknya semua adik tunggu ada ibu-ibu sana saksi sama Meg sama J sama John. Bagus tetap semangat kita, tetap semangat tetap semangat. Tunggu, kita masih jago berusaha ini. Papa, kita sayang sekali sama papa walaupun papa banyak yang salah. Mama tetap sayang sama papa. Jaga juga nih bye-bye. Om Padeng semua mau binti adik Melan, semua, ada Abil, ada Fiona, Jenal, semua yang di laut. Gelendeng, sayang sekali pokoknya semua. Tuhan Yesus memberkati. Simpan terus video ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan memperhatikan pernyataan dari saudara kita Glenn Endrico, atlet taekwondo Sulawesi Utara. Ketika diadakan PON di Papua, beliau mengharumkan Sulawesi Utara dengan memperoleh medali. Tetapi banyak kita temukan di media sosial, ternyata saudara kita ini mengalami gangguan kesehatan yang sangat serius, dan beliau pun pada akhirnya di dalam apa yang telah kita saksikan menunjukkan, membuktikan bahwa beliau dalam keadaan posisi napas terengah-engah masih punya kemampuan dan kekuatan untuk memberikan pesan-pesan terakhir kepada banyak orang, termasuk kepada orang-orang terdekatnya. Dan ada satu ungkapan yang menurut saya
perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita yang secara pribadi menyentuh saya. Beliau berkata, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa sesuatu yang luar biasa? Di akhir hidupnya, menyampaikan hal-hal yang positif kepada banyak orang, termasuk kepada orang-orang terdekatnya, termasuk kepada saudara-saudaranya. Bahkan beliau memberikan pernyataan semangat, semangat. Padahal beliau bernapas saja sudah terengah-engah. Ini merupakan satu inspirasi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yang menunjukkan, membuktikan bagaimana beliau di saat-saat terakhir, detik-detik terakhir, menyampaikan pesan-pesan yang begitu menyentuh, membuat kita merinding Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi sebuah perenungan yang sangat penting dan berharga bagi setiap kita. Kalau saya melihat situasi, kondisi, keadaan seperti ini, saya langsung mengambil sebuah konklusi, kesimpulan. Bagaimana kalau saya dalam keadaan yang mengalami sakit seperti itu? Apakah masih memiliki kekuatan untuk memberikan semangat, memberikan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang membangun kepada orang-orang yang mana segera akan ditinggalkannya, karena dia akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan berita terbaru ternyata Bapak Ibu Saudara, beliau telah meninggalkan kita semua. Beliau telah meninggalkan keluarga yang dicintai, dikasihinya, termasuk kepada seorang perempuan yang terus mendampinginya. Selidik punya selidik, ternyata itu adalah pacar beliau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Ini merupakan satu kisah menarik. Bagaimana seseorang mengakhiri perjuangan pertandingan imannya di dunia ini. Tidak diakhiri dengan persungut-sungutan, tidak diakhiri dengan amarah, emosi. Tidak diakhiri dengan dendam, akar pahit, kebencian kepada yang lain. Tapi diakhiri dengan memberikan pesan-pesan, bahkan memberikan semangat kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan, sekalipun saya sebagai seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, terus terang secara pribadi, saya sangat tersentuh dan terinspirasi dari saudara kita Glenn Enrico ini. Umurnya saya lihat masih sangat muda. Dan tentunya karena dikatakan memiliki pacar, berarti belum menikah. Usia yang sangat muda belia seperti itu, dia telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Tapi meninggalkan sesuatu yang memberikan getaran hati bagi kita. Memberikan contoh dan teladan yang sangat penting dan berharga bagi kita. Saya mau menyampaikan satu ayat firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saya berharap dan berdoa, itu yang menjadi konklusi atau kesimpulan dari akhir hidup saudara kita Glenn Enrico ini. Tapi dari semangatnya dia kumpulkan tenaganya, dia kumpulkan kekuatannya untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir di detik-detik saat-saat terakhir. Beliau hidup di tengah-tengah dunia ini. Beliau dengan napas terengah-engah menyampaikan pesan-pesan yang sangat bernilai dan berharga, sekalipun praktis dan sederhana, kepada orang-orang dicintai dan dikasihinya. Dan beliau sampai 2 kali menyebutkan, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara pribadi, saya Pendeta Berton Nababan
mengucapkan turut berduka cita kepada seluruh keluarga, termasuk bapak dan ibu, kakak, adik, saudara-saudaranya, termasuk kepada pacarnya yang telah ditinggalkan oleh saudara kita Glenn Enrico. Biarlah apa yang disuguhkan oleh saudara kita Glenn Enrico ini boleh menjadi sebuah perenungan yang serius bagi kita. Bagaimana kalau kita dalam keadaan saat-saat terakhir di dunia ini? Apakah tetap kita masih berkata Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati? Apakah kita masih bisa memberikan semangat membangun kepada orang lain? Semangat, semangat, harus semangat. Saudaraku, orang yang sedang menderita sakit sedemikian rupa bisa menyampaikan kata-kata yang menggetarkan hati kita, supaya kita yang masih bernapas dengan baik, masih sehat, masih bisa berjalan, masih bisa menikmati makan dan minum, supaya kita semangat dalam hidup ini. Saudara kita Glenn Enrico meninggalkan sesuatu yang sangat positif dan baik kepada kita. Beliau bisa memberikan dorongan dan semangat kepada orang-orang yang ditinggalkan dan orang-orang yang dicintai, dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa panjang lebar, kalau saya merasa disentuh dan diberkati dengan pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh saudara kita Glenn Enrico ini, saya yakin saudara juga merasakan hal yang sama. Mari di akhir hidup kita, jangan justru seorang bapak misalnya meninggal di hotel dalam posisi berzina. Sangat mengerikan, sangat memalukan. Tidak bisa menjadi kesaksian. Tidak bisa menjadi garam dan terang. Tidak bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Padahal kita tahu bersama kita dipanggil untuk menjadi garam yang memberikan pengaruh kepada orang lain. Menjadi terang yang menerangi kegelapan melalui perbuatan kita. Menjadi saksi yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya mempermalukan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ulasan singkat praktis sederhana ini boleh menggugah hati kita, supaya di akhir hidup kita di dunia ini, sekalipun berat dan besar barangkali tantangan yang kita hadapi, bahkan mungkin di akhir hidup kita sakit penyakit yang kita hadapi, biarlah apa yang telah kita saksikan bersama melalui keteladanan dan contoh yang ditinggalkan oleh saudara kita Glenn Enrico ini dapat memberi inspirasi sekaligus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.